Cerita Aldebaran dan Andin liburan ke Swiss. Season 5. Setelah 2 jam mempersiapkan diri, keluarga Al dan Andin akhirnya siap berangkat. Dengan mengendarai camper van sewaan, Al dan Andin membawa rombongan keluarga ke tengah kota, tempat festival Basel berlangsung. Makin mendekati titik lokasi, suara musik dari berbagai alat musik, terutama drum, mulai terdengar. Mereka pun turun ketika menemukan pedagang lokal di bahu jalan yang tengah menjajakan lencana. Andin masih ingat pesan pelayan di kedai Michele tadi. Salah satu peraturan untuk turut menikmati festival adalah mengenakan lencana yang bisa mereka dapatkan di stand khusus karnaval, pedagang sepanjang bahu jalan, atau bahkan di kios penjual koran. Setelah mendapatkan lencana, Al dan Andin sekeluarga memasuki pusat karnaval. Di sepanjang jalan dipenuhi marching band yang memainkan lagu dengan musik tradisional. Salah satu barisan meneriakkan perintah yang terdengar seperti aba-aba. Karena para anggota marching band berbaris perlahan dan mulai menabuh genderang lebih keras diikuti tiupan suling secara serentak, Andin pun spontan bertepuk tangan ketika musik makin menghentak dan ekspresi badut-badut yang tampak jenaka. Al sangat senang sekali. Sambil menunjuk sejumlah orang yang mengenakan topeng, pria tua berkumis tebal tengah menyiapkan lentera atau lampion untuk dinyalakan pada malam hari di area festival tersebut. Tak jauh dari mereka, Elsa juga turut tenggelam dengan kemeriahan festival. Ia yang hari itu sengaja mengenakan kostum Catwoman lengkap dengan riasan mata kucing hitam di wajahnya, sibuk mengambil video dan berjalan ke ujung jalan tempat badut-badut berkemeja kotak-kotak yang kompak meniupkan suling. Sementara itu, Rosa tampak tertarik dengan pedagang lokal yang tersebar di sepanjang bahu jalan, menjajakan bermacam-macam topeng bergambar tokoh legenda Swiss hingga kuliner pasarnya. Dengan membawa duo asisten rumah tangganya yang hari itu kompak memilih kostum dan topeng, jester tersenyum. Rosa menuju salah satu penjual lanjager, sosis setengah kering yang dilumuri rempah-rempah dan anggur merah. Di sebelah pedagang itu, berjejer stand lainnya yang menjajakan makanan tradisional yang khas karnaval seperti sup tepung dan beragam kasewahe atau hidangan panggang lainnya. Kini tersisa Al, Andin, dan Reina yang masih menikmati pawai. Mereka pun mengeluarkan bungkusan berisi konfeti dan menebar potongan kertas warna-warni itu ke setiap pertunjukan yang lewat. Setelah habis, Al pun mengusulkan untuk berpindah mencari tempat lebih tenang untuk menikmati pawai. Mereka pun berjalan menuju sebuah restoran. Dengan ditemani semaraknya karnaval,
Al dan Andin terus bertukar canda membahas topeng mereka masing-masing, hingga tidak sadar Reina terlepas dari pegangan tangan Andin. Anak itu berlari ke arah berlawanan ketika melihat seseorang berkostum bajak laut tengah membagikan permen warna-warni. Reina masuk menembus parade hingga tak sengaja seorang anak yang memakai kostum dan topeng wagis yang persis sama dengannya. Keduanya pun jatuh di pinggir parade, bangkit dan kemudian tertawa bersama. Reina mengajak anak itu berbicara, tapi anak yang ditabraknya tetap diam. Ketika Reina menunjuk seseorang berkostum pirate di belakangnya, anak tersebut baru mengangguk paham. Mereka bahkan berjalan bersama menghampiri si bajak laut yang berbagi permen. Namun anehnya, anak itu justru menolak permen yang diberikan dan memilih jongkok di balik seseorang berkostum bajak laut yang berpostur tinggi. Ia tampak seperti sedang bersembunyi, celingak-celinguk mencari seseorang yang mungkin sedang berjaga dan mencari si anak. Permen dari si bajak laut pun tak lagi menarik perhatian Reina. Ia justru menggandeng tangan anak asing tadi dan mengajaknya pergi ke tempat lain untuk bersembunyi. Reina ingat stand-stand makanan dan pernak-pernik yang ia lihat begitu sampai di sini. Itu akan jadi tempat bersembunyi paling aman sekaligus asik. Mereka pun berkenalan dengan bahasa Inggris. Reina tak bisa melihat ekspresi anak itu, tapi topeng wagis dengan hidung besar yang menggemaskan membuat Reina mau tak mau tertawa. Renyah tawa Reina juga menular pada Heidi, nama anak tersebut. Mereka pun bergandengan tangan dan melangkah sambil meloncat-loncat ringan menjelajahi karnaval yang makin ramai. Andin terkejut ketika ia melirik sebelahnya dan tidak menemukan lagi tubuh mungil Reina. Sontak langkah Andin terhenti. Raut wajahnya mulai khawatir. Matanya menengok kanan kiri berkali-kali, membalik badan dan menjinjitkan kaki untuk mencari-cari sosok Reina. Mungkin saja anak itu tertinggal di belakang atau terselip di antara keramaian parade. Namun, usaha Andin sia-sia. Reina tetap tidak dapat mencari keberadaan anaknya. Al baru menyadari kepanikan Andin yang terus-menerus memanggil nama Reina. Ia tidak tahu sejak kapan Reina terlepas dari gandengan mereka. Al mencoba menenangkan Andin. Mereka balik ke sepanjang jalan tadi. Mereka mencari bareng-bareng. Al menggenggam erat tangan Andin dan mengajaknya melangkah. Saking paniknya, Andin benar-benar tak bisa berpikir jernih. Mendadak saja kemeriahan parade tak lagi menarik perhatiannya. Justru berisik musik membuatnya makin panik. Lalu lalang orang-orang yang kian memadati karnaval membuat timbul pikiran buruk di kepala Andin.